Baik, makasih Pak Martin. Saya tanggapi yang terakhir sebelum saya tutup untuk memberikan edukasi terhadap umat Islam. Jadi gini, ketika ada tuduhan umat Islam tidak mengenal Tuhannya, justru saking kenalnya kami, sampai kami bersaksi. Awal dari keislaman seseorang itu harus bersaksi. Para mu'alaf ketika bersyahadat, itu karena mereka mengenal Allah. Karena Allah itu gaib. Ya, dia berbentuk di dalam pengajaran Bani Israel berbentuk ruah. Gaib dia. Tidak nampak oleh panca indera. Maka kami bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Wujudnya nyata. Kami mengenal Tuhan kami. Yang tidak mengenal Tuhannya itu justru adalah mereka yang meraba-raba, manusia pun dianggap Tuhan. Burung merpati pun dikira Tuhan. Tiang awan pun dikira Tuhan. Api yang datang kepada Musa pun dikira Tuhan. Malaikat yang datang kepada Abraham, makan bersama Abraham pun dikira Tuhan. Ini kelompok orang yang tidak mengenal Tuhannya. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 4 nomor 22, kami mengenal yang kami sembah, kalian tidak mengenal yang kalian sembah. Yesus memposisikan dirinya sebagai Muslim, menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi. Poin pertama. Kemudian Islam dituduh tidak mengajarkan, tidak menganut ajaran kasih. Masya Allah. Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Marhamah, berkasih sayang. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Al-Balad ayat nomor 17. Jadi kalau ada tuduhan umat Islam tidak mengajarkan kasih sayang, orang itu buta. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Rahmanu wudda. Kasih sayang. Sesungguhnya orang-orang Islam yang beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Rahmanu wudda. Surah Maryam ayat 96. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan kasih sayang, itu orang buta. Itu orang yang tidak ngerti Islam. Yang ada dalam pikirannya adalah apa yang disusupkan oleh pembenci Islam, bahwa Islam itu radikal. Padahal Islam itu menekankan kasih sayang. Begitu penjajah berhasil diusir, rumah ibadahnya dirawat. Pengikut-pengikutnya ketika menjajah, yang mengkhianati Nusantara pun dipelihara, nggak dibantai. Itu kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan istri dan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda terhadap orang-orang yang berfikir. Umat Islam itu sudah diberi rasa kasih sayang. Makanya mereka mayoritas di negara ini tidak kemudian melakukan hal yang timpang terhadap saudaranya yang minoritas. Itu sudah dicoba dan kita sudah merasakan itu. Belum kita merasakan agama lain yang mayoritas, belum. Kita belum tahu kalau agama lain yang mayoritas di negara ini. Oleh karena itulah kemudian ketika sahabat saya Pak Martin mengatakan Islam tidak mengenal Allah, kami bersaksi
Tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak satu manusia pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau mengenal Allah dalam arti kata Allahnya, Tuhannya pernah ditampar, diludahi, diseret, dibunuh, itu konsep di luar agama samawi. Itu konsep penjajah Romawi yang diajarkan pada masa mereka menjajah Yudaism. Itu konsep yang ditawarkan ajaran pagan. Tuhan dapat dilihat, diraba. Jadi Yesus datang memperkenalkan Tuhan itu kepada Bani Israel. Apa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus kepada Bani Israel? Dia ada di langit. Dia yang mengutus Yesus. Mujizat yang diberikan adalah dari Bapaknya. Semua itu diperkenalkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Maka kemudian orang yang tidak mengenal Tuhannya menggantikan Tuhannya dengan makhluk. Kenapa? Mereka bingung. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kristen bingung. Yang mana yang satu itu? Sementara ada tiga. Yang mana? Mau dikatakan Bapa satu-satunya Tuhan. Loh, Yesus mau dapat kaplingnya di mana? Dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Roh Kudus merpati ini mau dikemanakan? Bapak yang juga di langit itu mau dikemanakan? Bingung. Maka tidak mengenal Tuhannya, maka menggantikan Tuhannya dengan yang bukan Tuhan. Inilah yang saya katakan bahwa kalau teman-teman Kristen mengatakan hukum Tuhan yang datang di dalam perjanjian lama dibatalkan dengan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, maka dia menghapuskan, membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala ketentuan dan hukum yang ada di dalamnya. Maka saya katakan, Anda semua bukan pengikut Yesus. Kenapa? Yesus justru menekankan, jika ingin memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus dalam Matius 19:17, engkau harus menuruti segala perintah Tuhan. Sementara perintah Tuhan itu berkaitan dengan prosesi sujud, ibadah, menghadap ke kiblat dalam beribadah. Bukan kemudian nyanyi-nyanyi, menghayal, mendapatkan bimbingan roh halus, atau yang mereka sebut Roh Kudus, atau apa yang mereka sebut dengan Tuhan yang datang setelah Yesus terang. Itu bukan kayak begitu. Yang dimaksud oleh para nabi adalah mentaati perintahnya, mentaati perintah Tuhannya, dan mengikuti contoh yang dicontohkan para nabinya. Kalau Tuhan mengutus para rasul, mengajarkan rasulnya untuk menyembah kepada Allah, kepada Dia. Tapi kalau rasulnya Kristen, lucu, mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada utusan Tuhannya. Ini yang saya katakan, bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui perantaraan para nabi, itu dibaikot, di-cancel, di-counter, ditendang oleh Kristen. Lalu kemudian mereka menggantikannya dengan ajaran konsep lama yang dianut oleh ajaran pagan terlebih dahulu. Saya kira demikian, Pak Martin, saya minta maaf. Saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi boleh, dulu. silakan. Tidak pincang lah ya. Jadi begini.